Hai, berjumpa lagi dengan channel Faris Creative Freedom. Di video kali ini kita akan menampilkan sebuah serial baru, yakni terkait dengan ide-ide bisnis. Nah, serial ini merupakan ide bebas saya ya. Jadi apabila Anda kurang berkenan, ya silakan ditutup videonya. Dan apabila memberikan manfaat, semoga video ini bisa membantu Anda semua untuk mencapai kebebasan finansial ataupun memiliki perusahaan atau bisnis sendiri. Nah, ide kali ini ya nih terkait dengan drone logistik delivery, dengan jargonnya we fly, we deliver. Sebenarnya ide drone logistik ini mungkin ya di Indonesia ini belum ada. Jadi namun di luar negeri seperti Cina itu sudah menerapkan, terutama dia kerjasamanya dengan para pemilik bisnis logistik seperti DHL. Nah, di Indonesia sepertinya kalau saya perhatikan belum ada. Nah, ini sebenarnya peluang bagi kita di Indonesia untuk menerapkan bisnis ini. Dan sebenarnya bisnis ini bisa dikembangkan juga ke arah lainnya. Tinggal imajinasi kita dituntut untuk mengembangkannya. Nah, apa sih sebenarnya drone logistik delivery? Jadi sebenarnya drone logistik delivery ini merupakan sebuah ekosistem ya. Jadi ekosistem pengiriman barang mudah dan aman ya kan, dengan menggunakan drone. Nah, barang apa saja yang dikirim? Jadi barang yang dikirim itu yakni dokumen, terus makanan dan minuman maupun obat-obatan ya, yang sifatnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu berat, sesuai dengan kapasitas yang mampu diangkat oleh drone. Terus di sini kita juga membutuhkan sebuah operation center. Jadi operation center ini tugasnya adalah memonitor, memantau pergerakan drone ya kan, baik secara real time maupun secara visual. Jadi drone ini dipantau secara terus-menerus pergerakannya. Terus di drone ini juga terkait juga dengan GPS. Jadi GPS, Maps, ya kan, Maps ini untuk kita memantau baik dari sisi operation center maupun dari sisi end usersnya. Jadi sudah di mana posisi map, posisi drone tersebut, apakah sudah mengirim barang, sudah terkirim atau belum, kita bisa monitor secara real time. Terus 4G network ini maksudnya jaringan telekomunikasi, karena drone ini sifatnya mobile ya, jadi dia pindah-pindah sehingga dibutuhkan koneksi yang sifatnya wireless juga. Maka dan yang lebih tepat digunakan adalah 4G atau 5G mungkin ya, kalau apabila sudah keluar 5G. Nah, mengapa orang itu menggunakan drone logistik delivery ya? Jadi salah satu atau 3 benefit lah ya yang diperoleh dari drone logistik ini. Jadi ide bisnis ini adalah anti macet. Jadi sebenarnya ini solusi juga sebenarnya untuk bukan mengalahkan tipikal Gojek atau Grab ya, tapi drone ini memiliki kemampuan atau daya saing yang unik daripada Gojek dan Grab. Jadi selama kita menggunakan transportasi darat itu, mau tidak mau, suka tidak suka, pasti akan menemukan yang namanya macet. Nah, akan tapi drone itu tidak kenal dengan namanya macet. Seperti itu. Oke, terus yang kedua yaitu cepat. Cepat karena apa? Karena kalau drone itu kan dia bisa jalan garis lurus ya. Maksudnya dari satu titik A ke titik B itu dia bisa garis lurus, peta. Tapi kalau Gojek atau Grab itu kan ngikutin jalur jalan. Makanya dia lebih cepat. Terus yang ketiga aman. Nah, aman di sini adalah setiap proses itu selalu dimonitor, ya kan. Terus dalam perjalanannya pun itu kan di tracking. Jadi misalnya apabila terjadi masalah, misalnya apabila drone-nya habis baterai atau apa, dan itu sudah diantisipasi. Jadi drone itu apabila dia kembali ke base stationnya, itu dia udah bisa otomatis charging baterainya. Terus delivery-nya itu aman, seperti nanti yang bisa kita lihat. Nah,
Target pengguna ya. Jadi target pengguna dari drone logistik delivery ini ada tiga. Yang pertama itu personal. Jadi orang-orang yang ingin mengirimkan dokumen atau barang yang kecil ya, tidak terlalu berat. Terus pemilik usaha, makanan minuman ataupun barang-barang. Terus perusahaan ini bisa memanfaatkan drone ini untuk pengiriman invoice ataupun dokumen, ya kan. Nah, ini sebenarnya ini peluang besar juga ya bagi apa kita apabila kita mulai berpikir untuk memanfaatkan drone ini di bisnis delivery maupun di bisnis kuliner ya. Jadi ini merupakan bisnis yang unik, ya kan, dan sangat apa ya, mungkin ya di awal-awal implementasi orang akan sedikit beradaptasi dengan penggunaan drone ini, akan tetapi sebenarnya ke depan mau tidak mau, suka tidak suka, drone ini merupakan salah satu metode bukan transportasi tapi delivery yang cukup efektif akan digunakan ke depan. Sehingga mulailah dari sekarang kita untuk menyusun bisnis-bisnis yang terkait dengan drone ini. Nah, sekarang kita mulai masuk lagi ya ke tahapan sebenarnya menggali lebih dalam ya. Jadi bisnis drone ini kan banyak sektor yang bisa kita ambil. Nah, di mana sih kita akan bermain, ya kan, atau berfokus, ya kan, terhadap bisnis ini. Jadi kita ambil statistik Jakarta dulu. Jadi kita fokuskan ke daerah Jakarta. Kenapa? Jakarta itu merupakan mungkin lebih banyak, ya kan, orang yang lebih mudah bisa untuk beradaptasi dengan lebih cepat terkait dengan suatu bisnis model baru atau suatu produk yang baru. Terus yang kedua, memang pengguna teknologinya ya lumayan high tech kalau untuk di Jakarta, sehingga cocok untuk dijadikan bukan percobaan ya, tapi untuk mengukur seberapa efektifkah atau seberapa diterimanya kah produk ini di pasaran. Nah, saya ambil dari data statistik Jakarta ya, jakarta.go.id sumbernya. Jadi persentase metode pengiriman barang jasa yang disediakan pelaku usaha e-commerce, ini kita coba fokus ke e-commerce saja. Jadi ternyata jasa kurir online itu menduduki peringkat tertinggi ya, jadi 37,7%, kan. Terus jasa pos atau kurir itu sekitar 27,65%. Terus pengiriman langsung oleh pihak penjual, jadi pihak penjual punya delivery sendiri. Ini contoh misalnya KFC, ini kan punya tim delivery sendiri, itu sebesar 27,29%. Terus pesanan pada titik atau toko penjemputan itu ada 26,93%. Terus yang mendownload dari website atau aplikasi, ini jualan bentuknya software misalnya, itu ada 1,97%. Nah, persentase barang yang dijual di e-commerce ya, jadi ternyata yang paling tinggi di e-commerce itu adalah produk travel. Jadi produk travel itu kan macam-macam tuh, ada yang bentuknya mungkin tas buat traveling, baju buat traveling dan sebagainya. Jadi ini menduduki peringkat persentase 29,26%. Yang kedua itu berupa makanan dan minuman 22,08%. Terus jasa lainnya ya 20,29%, sandang itu 15%, lain-lainnya dan seterusnya ya, kosmetik dan seterusnya. Nah, persentase metode pembayaran yang disediakan pelaku usaha. Nah, ini metode pembayaran. Ternyata yang paling tinggi itu adalah COD. Jadi ini sebagai pertimbangan kita kalau nanti menyusun bisnis model, penting juga untuk kita melakukan timbangan ya, maksudnya apabila orang menggunakan jasa kita, apakah metode COD ini pas untuk kita terapkan di fasilitas delivery kita, apakah lebih pas. Nah, tinggal nanti kita lihat kondisinya kan, tapi ini kondisi statistik sekarang. Terus ada yang bentuknya mobile money, OVO, Dana, Link Aja itu 43,81%, kartu debit ya kan 37%, pembayaran online PayPal itu 16%, kartu kredit 14%, lainnya itu sekitar 6,82%. Voucher online 0,72%, poin-poin yang berhadiah ya kan itu 0,71%. Nah, dari sana sebenarnya nanti kita dapat tarik satu kesimpulan ya sebenarnya, tapi ini tidak secara kaku ya, tapi tinggal silakan kamu sesuaikan
sesuai dengan bisnis yang akan kamu jalankan seperti apa, tapi ini sebagai usulan awal. Jadi di mana kita akan memposisikan diri? Yang pertama adalah kita bangun semacam vending machine di area strategis. Tujuannya apa? Bagi orang yang bentuknya punya usaha, pelaku personal maupun perusahaan, itu bisa datang ke vending machine kita, masukin mesinnya, masukin barang yang akan dikirim, dan drone akan secara otomatis berangkat, ya kan? Itu satu. Terus yang kedua, jadi menggunakan aplikasi mobile dan web sebagai touch point-nya. Jadi ini tidak menggunakan vending machine, tapi mekanismenya adalah aplikasi itu mengirimkan titik koordinat realnya, di mana nanti drone akan datang ke tempatnya untuk melakukan proses penjemputan. Terus poin-poin berikutnya ya, barang. Nah, barang-barang apa saja yang bisa kita fokuskan? Jadi yang pertama makanan dan minuman. Jadi makanan minuman ini kan masuk dalam 2 besar. Ini sebagai poin yang cukup penting, ya kan. Terus obat-obatan. Obat-obatan sebenarnya masuk dalam sebenarnya kecil ya, 2,15%. Akan tapi ini bisa jadi ke depan justru malah akan meningkat. Karena apa? Selama ini kan orang obat-obatan itu pasti akan datang ke apotek, beli ke apotek. Nah, bisa jadi ini bisnis obat-obatan justru malah akan yang tertinggi, meningkat jauh. Karena apa? Apabila pihak apotek, jadi kita kerjasama misalnya ke pihak Kimia Farma, Bio Farma dan sebagainya, orang dari Kimia Farma langsung yang mengirimkan barang tersebut pakai drone, ini kemungkinan besar justru malah akan meningkat. Yang awalnya dia hanya 2%, ya kan, justru malah bisa jadi menduduki peringkat ketiga atau keempat, seperti itu. Nah, selanjutnya buku atau majalah, ya kan. Terus kosmetik. Nah, ini saya yakin kosmetik ini hampir sama seperti obat-obatan tadi, sama dokumen. Nah, perhatikan, kalau kita menyasarnya segmen dokumen ini, ya kan, mungkin secara orang personal sedikit yang akan mengirim dokumen. Akan tapi kalau perusahaan itu cukup banyak. Setiap perusahaan yang berjalan itu pasti ada invoice di setiap bulan dan mereka akan kirim, ya kan, itu pasti. Nah, sekarang bagaimana kita membuat suatu bisnis model, teknologinya diolah sedemikian rupa sehingga setiap perusahaan, ya kan, setiap gedung-gedung yang ada di Jakarta itu diberikan tempat landingnya. Jadi tempat landing si drone, sehingga si invoice ini akan diterbangkan, dikirim langsung via drone ini untuk sampai langsung ke titik tujuan. Jadi ini metode yang cukup cepat ya untuk melakukannya. Karena mungkin ya bagi kita berpikir bahwa invoice itu bisa dikirimkan via email. Betul, bisa. Akan tapi kebanyakan perusahaan itu membutuhkan hard copy atau dokumen fisiknya ya dari invoice atau dokumen tersebut. Nah, selanjutnya poin keempat yang harus kita perhatikan, kita bermain di mana, yakni payment. Perbanyak untuk opsi payment, ya kan. Mungkin COD ya saya belum ketemu ya apakah cocok atau enggak kan, tapi kalau payment debit, kredit, OVO dan sebagainya itu saya yakin bisa accept di sini. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini langsung ke bagaimana cara mengoperasikan dari bagaimana cara drone logistik delivery ini beroperasi. Nah, di sini kami mengusulkan ada 2 ya. Jadi ada 2 mekanisme. Yang pertama adalah pengiriman antar cabang. Jadi seperti deliverynya DHL, atau kalau di Indonesia ini cukup terkenal misalnya JNE atau Tiki atau JNT ya. Jadi kan sebenarnya JNE itu atau Tiki itu kan punya titik-titik distribusi. Nah, di sini pengiriman antar cabang itu adalah kita mengirimkan dari titik distribusi ke titik distribusi lainnya. Contoh di sini adalah saya kasih capture yang dilakukan oleh DHL di Cina. Jadi DHL di Cina itu memberikan sebuah kemudahan dalam pengiriman dokumen. Ini contoh dokumen. Kita baca dari kiri atas. Jadi orang datang bawa dokumen menuju ke vending machine. Ini yang contoh yang saya kasih adalah vending machine. Terus si pengirim ini melakukan scan KTP, ya kan. Mungkin ya dari beberapa orang tidak nyaman KTP-nya di scan, tapi Anda bisa ubah ya konsepnya. Bisa jadi menggunakan mobile apps, scan QR code dan sebagainya. Nah, dari sana orang itu sudah scan, terus di foto wajahnya atau menggunakan
hasil scanan itu, terus dia akan diarahkan untuk memasukkan dokumen ke box, ya kan, gambar ketiga ke boxnya. Nah, nanti dari box tersebut vending machine tersebut akan otomatis memerintahkan drone, ini gambar keempat ke paling kanan atas, itu untuk terbang mengirim ke titik distribusi DHL yang dituju. Nah, selama penerbangan masuk ke gambar 5, itu ada tim operation center yang memonitor. Jadi pergerakan, kondisi baterai dari drone tersebut itu terus dimonitor juga kondisi real time visualnya, ya kan. Nah, hal yang penting di sini adalah drone tersebut terkoneksi dengan 4G. Nah, yang penting harus diperhatikan adalah bagaimana si drone ini bisa seamless. Jadi kan sebenarnya harus mensupport juga multi operator. Bisa jadi kan kalau di operator Indonesia kan ada Telkomsel, Indosat, ya kan, XL. Bisa jadi dalam satu titik tertentu masing-masing operator itu punya blank spot. Nah, ini pentingnya kita bagaimana drone tersebut memiliki kemampuan untuk bisa berkomunikasi seamless juga dengan beberapa operator gitu. Nah, dari dalam perjalanannya yang dimonitor oleh operation center, lanjut ke kita gambar ke-6 ya. Nah, ini yang proses penerbangannya. Jadi penerbangannya itu bisa dilihat langsung dari layar operation center, sehingga dia gambar ke-7 itu sampailah ke titik distribusi. Nah, pada waktu dia landing di sana ke titik distribusi secara otomatis dalam ruangannya si titik distribusi tersebut ada staf yang diberikan semacam layar isinya peta dan maps, ya kan. Jadi dia bisa memberikan notifikasi bahwa ada barang yang datang. Nah, dari sana staf tersebut digambar ke-9 ya, 4, 8, 9. Oke. Di sebelah kiri bawah, paling bawah, itu di staf tersebut scan KTP-nya dan scan wajahnya, sehingga dia diarahkan untuk buka ke mengambil dokumen tersebut di box yang mana. Jadi ada box yang sebelah kanan, diambil. Setelah diambil, dia bawa ke dalam untuk dilakukan administrasi berikutnya dan dikirim di lokasi. Jadi sebenarnya ini contoh yang ngirim barang dari Jakarta ke Bekasi, kan Bekasi macet tuh. Nah, ini lumayan cepat kalau pakai drone. Jadi tim DHL yang Bekasi itu tidak perlu bersusah payah nih untuk mengambil barang dari lokasi Jakarta. Nah, dari sana drone yang sudah selesai mengantarkan tugasnya, dia akan kembali lagi ke titik pemberangkatannya ke vending machine awalnya. Ini secara otomatis dia akan kembali setelah semuanya selesai. Nah, di gambar terakhir, gambar ke-9, ke-12 ya, ke-12. Oke. Nah, di sana pada waktu vending machine itu tutup, ada drone di dalamnya, itu secara otomatis ada charging. Jadi dia udah otomatis nyolok langsung ke bagian charging drone-nya dan dia sudah mengisi full. Nah, ini kira-kira flow-nya biar kita kebayang ya apa yang akan kita lakukan. Nah, perihal bagaimana cara membuat drone-nya dan sebagainya, ya kan, itu tinggal kamu yang berminat untuk membangun, apakah cari vendor. Jadi sebenarnya dalam bisnis itu ada 3 ya, kalau saya dapat diajari orang ya, dipelajari di kampus. Yang pertama itu kita bikin build. Kalau memang kita tidak punya kapabilitas, itu kita bisa buru itu artinya ajak kerjasama partner. Jadi ini yang contoh sudah ada DHL, cari aja partnernya DHL ini siapa, itu ajak kerjasama buat di Indonesia. Atau kalau dia nggak mau dibuat kerjasama, ya buy, dibeli perusahaannya kalau memang kita punya dana yang cukup kuat, seperti itu. Nah, masuk ke opsi kedua ya. Jadi tadi pengiriman kalau kita mainnya titik dari poin ke antar cabang. Nah, ini sebenarnya ide yang sedikit beda lagi dari yang tadi, tapi ini langsung ke drone itu pick up barang ataupun apapun yang mau dikirim itu langsung ke orangnya. Nah, makanya kita sebut dengan alur pengiriman point to point. Jadi di sebelah kita mulai dari tengah. Jadi contohnya ada orang yang misalnya mau mengirimkan makanan ya. Makanan kan dia ada di Blok M Square tuh. Kan banyak makanan di sana. Jadi orang mau beli contohnya makanan McD misalnya. Nah, terus pengirimannya itu menuju ke daerah yang hampir dekat ke Wisma Mulia kan. Daerah Mampang. Nah, dari sana artinya si orang McD ini tadi request ke aplikasi yang disediakan oleh kita, ya kan, plus titik penjemputannya. Nah, nanti
Begitu kita udah submit, minta request kirim, drone yang berada di base station, jadi kita menyiapkan vending machine di beberapa titik itu, jadi drone base station kita sebut, itu akan secara otomatis berjalan terbang menuju ke pickup zone, ya ini ke arah permintaan kiriman. Berjalanlah dia sedemikian rupa sehingga turun dan di pick up ya barang tersebut, terus dia berangkat lagi menuju ke area pengiriman, yaitu daerah arah ke Wisma Mulia misalnya. Jadi dia langsung ke sana dan kirim terus sampai di tujuan, dan drone itu akan kembali lagi ke pickup zone-nya. Nah, ini setiap pergerakan itu akan dimonitor oleh drone operation control. Nah, ini sebenarnya implementasi dari metode ini cukup menarik, tapi tantangannya tentu lebih banyak ketimbang yang metode satu tadi. Karena apa? Apabila si permintaan pengiriman contoh ya lebih jauh lagi misalnya, sehingga butuh waktu secara lalu lintas udara misalnya butuh waktu anggaplah 45 menit misalnya, karena sangat jauh misalnya dari Jakarta Selatan ke Jakarta Utara. Akan tapi drone itu punya kemampuan jelajah itu hanya 30 menit. Nah, ini kan jadi kendala nih, artinya drone itu akan kehabisan baterai tengah jalan. Nah, ini kita harus siapkan. Apabila dia kehabisan baterai tengah jalan, dia harus punya tempat base station yang bisa untuk berhenti, dia isi baterai dulu lah ibaratnya. Tapi apabila ini sukses, ya ini sebenarnya suatu hal yang menarik ya. Jadi bayangkan nanti akan banyak sekali pesawat drone yang terbang di atas kita untuk mendeliver delivery ya, untuk proses delivery gitu. Oke. Nah, masuk ke bisnis model canvas. Jadi yang bisa saya susun adalah seperti ini bisnis model canvasnya. Jadi customer segment itu personal, pemilik usaha dan perusahaan tadi yang seperti dijelaskan di awal. Terus value propositionnya kita apa? Pengiriman cepat dan aman. Kenapa? Kita tidak ketemu namanya macet, ya kan? Terus channel yang kita ini belum saya edit ya. Channel yang kita gunakan itu bisa jadi di restoran, itu kalau customer segment kita tuh pengusaha ya. Tapi bisa jadi juga channelnya itu merupakan bentuk aplikasi mobile apps ya kan, ataupun web apps, web application. Nah, customer relationnya kita adalah application platform. Terus revenue streamnya itu berasal dari fee pengiriman dan fee transaksi, ya kan, dari ada fee pengiriman dan fee transaksi. Fee pengiriman itu tadi yang kita ngirim barang, ya kan, sama seperti kalau kita kirim via JNE per kilo misalnya Rp5.000 atau Rp10.000 ya kan. Nah, kalau fee transaksi itu kita dapatkan dari payment. Jadi kalau payment kita menggunakan kredit card misalnya atau ke debit kan biasanya ada persentase pemotongan. Nah, itu biasanya kita dapat. Nah, dari sana kita lari juga ke key resources. Resource yang kita penting adalah untuk kita kelola adalah karyawan dan kontrak dengan partner. Ini sangat penting kalau kita tidak bisa build sendiri. Terus key activities kita adalah maintenance alat produksi, ini yang mesti kita rutin. Terus marketing, ya kan. Terus key partnersnya ada 3, yaitu suppliers. Ini suppliers itu maksudnya adalah mulai dari suppliers alat produksi, ya kan, termasuk suppliers barang yang akan dikirim kalau dia penjual misalnya e-commerce-nya, ya kan. Terus telco provider, ini yang penyedia jaringan 4G-nya atau 5G. Terus maps provider, ini nanti yang kita butuhkan karena biasanya kan maps itu merupakan provider terpisah dari aplikasi. Nah, cost structure ya ini ada 3, yaitu gaji karyawan, marketing cost, dan biaya operasional layanan. Nah, inilah bentuk bisnis model canvas yang bisa kita susun. Tinggal nanti apabila kamu berminat untuk mengembangkan sendiri, bisa jadi bisnis modelnya akan berubah, akan lebih banyak lagi mungkin isinya. Tapi ini ide awal dari yang bisa kami susun, ya kan. Ini ide bebasnya kami dalam menyusun ide bisnis, ya kan. Dan ini terinspirasi dari apa yang sudah dilakukan oleh Cina, ya kan, dan DHL di Cina. Baiklah, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi yang merasa ini sudah kuno, ya kan, udah ketinggalan zaman, ya mohon maaf, ya kan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi orang yang belum mengetahuinya dan ingin mengembangkan bisnisnya.
Oke, terima kasih, sampai berjumpa lagi di serial ide bisnis selanjutnya.